طاهر وحسن الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وحسن الحبيب علي بن محمد باقر وحسن الحبيب هادي بن محمد باقر وصول موفور موصل شيخ عمير الدين وصول موفور وحسن حضور بن طالب من المتي مهدي وحسن الحبيب حسين بن عبد الله القادر السقاف وحسن الحبيب محمد بن مهدي بن أبو بكر السقاف وحسن حضور بن طالب من المتي مهدي وصولهم وفروئهم أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوار وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما وصلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, taslim bahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada malam hari ini, di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita dan sehingga mampu istiqamah dalam kebaikan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian kitab kita atau kajian rutinan kita di setiap malam Kamis, hari Rabu malam Kamis, dalam kitab pembahasan hadis yang berjudul Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Dalam 2 minggu yang lalu kita membahas daripada syair. Beberapa ulama kita yang mengatakan wala'alla ma takhsyahu laisa bikainin wala'alla ma tarjuhu laisa yakun. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas ada satu syair atau gubahan daripada beberapa ulama yang mengatakan bisa jadi apa yang engkau takutkan itu tidak bakal terjadi kepada dirimu, dan bisa jadi juga apa yang kalian harapkan tidak akan terjadi illa kecuali keinginan atau takdir dari Allah. Jadi kalau sesuatu yang mungkin kita harapkan tak terjadi, belum saatnya dapat.
Dan belum tentu sesuatu yang kita takutkan itu akan tertimpa kepada kita, kecuali semua itu karena Allah dan semua ketentuan Allah. Setelah itu masuk ke dalam kalimat atau kilmah ucapan daripada Al-Imam Al-Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, wa qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, man arada azzad daraini falyurah minad dunya jasadahu wa qalbahu. Kajian selanjutnya ini hikmah dari ucapan Abul Hasan Asy-Syadzili, salah satu thariqatut tasawuf yang terkenal, yang banyak daripada pengikut dan mengikuti daripada ajaran-ajaran yang dituangkan oleh beliau. Beliau mengatakan, man arada, siapa orang yang menginginkan azzad daraini, keberhasilan, kemuliaan, keuntungan, ad-daraini itu dua rumah, artinya dua rumah itu diartikan yaitu dunia dan juga akhirat. Siapa orang yang mau mendapatkan keberuntungan, azza bisa dijadikan artian pangkat, ke makom lah bahasa kita, kepengen kedudukan yang tinggi di sisi Allah di dunia dan juga di akhirat, maka katanya Al-Imam Asy-Syadzili, falyurah minad dunya jasadahu wa qalbahu, istirahatkanlah, pasrahkanlah. Falyurah ini istirahatkan artinya. Istirahatkan berarti istirahatkan, Indonesianya istirahatkan. Bahasa Banjarnya beparai, parai. Leren, lek basa Jawa leren. Apa? Ya, apa namanya itu? Berhenti ya. Istirahat. Leren istirahat, ampe itu habis. Parai itu istirahat ya, istirahat. Indonesia perai sama itu, bukan daun perai itu ya istirahat. Di bahasa kita ini Indonesianya, istirahatkanlah daripada hati dan jasad kamu daripada urusan dunia. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, maka istirahatkan dirimu, bahkan jangan diri saja tapi hati daripada cinta dengan dunia. Maksudnya seperti itu, bukan berarti kalau mau bahagia di dunia dan akhirat maka istirahatkanlah diri dan juga hati. Gak usah sholat, gak usah gitu, gak usah kerja, ya gak dapat gaji ya. Mau idul akhirah, mau dapat keberuntungan akhirat dan keberuntungan dunia, istirahatkanlah jasad dan hatimu. Ya sudah, berarti gak usah kerja Ustaz. Lah, maksud di sini adalah istirahatkan diri kalian untuk mengurusi masalah dunia. Yang mana dunia itu tadi kalau kita urusi, maksudnya urusi di sini kepengen itu, mau ini, mau itu, kita yang menentukan, itu capek. Itu capek. Karena sebelum pembahasan ini ada dalam syair itu dikatakan juga, la yanfa'ut tadbiru abdan ajizan faturukhu tabqa fi na'imi daimi. Apa kata syair itu? Tidaklah bermanfaat aturan, schedule abid, seorang hamba ajizan yang tak mampu ini dalam menentukan sesuatu hal. Kita ini kada ada mampu. Tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk menerawang, bahkan memastikan besok, bahkan 1 jam ke depan bakal hidup, besok dapat rezeki, besok dapat keuntungan. Itu tidak ada. Kita ini ajiz, tak mampu untuk hal itu. Tapi dari perencanaan itu ada nanti yang namanya tawakal. Tawakal itu di situ ada intisari yang namanya ikhtiaran. Ikhtiar, usaha, baru nanti tawakal. Derajat tawakal nanti kita akan sebutkan ada 3. Tawakal itu sendiri, kemudian taslim, kemudian tafwid. Nah, 3 ini derajat tawakal atau derajat manusia itu berserah diri kepada Allah. Tapi tentunya manusia itu tidak ada kemampuan untuk menentukan sesuatu. Jadi bagaimana maksud Imam Asy-Syadzili di sini? Kalau mau bahagia dunia akhirat, ya sudah, jangan terlalu memikirkan
dunia. Kerja boleh, tapi setelah kerja sudah kalau tidak mampu untuk menentukan hasil, ya sudah tawakal kepada Allah. Ada juga derajat yang lebih tinggi daripada tawakal, apa? Taslim. Taslim itu ada sebagian riwayat mengatakan seperti mayit yang dimandikan oleh mudin. Itu derajat taslim. Di atas taslim ada yang namanya tafwid. Tafwid itu penyerahan secara totalitas. Gak ada sama sekali perbuatan kecuali Allah yang memberikan perbuatan. Nah, bahasa kita tuh ya, tidaklah saya bergerak kecuali Allah yang bergerakkan, seperti itu. Nah, tapi derajat-derajat seperti itu ada step by stepnya, ada runtutannya, rentetannya, bagaimana mendapat derajat tawakal, taslim, tafwid. Nanti setelah itu hasilnya dari tawakal, taslim, tafwid, thiqah, apa? Kepercayaan yang tinggi. Nah, nanti di situ ada tuh derajatnya, kapan tawakal didapatkan, kapan taslim didapatkan, kapan tafwid didapatkan. Derajat masing-masing itu berbeda. Gak semua orang mukmin bisa taslim. Gak semua yang hadir majelis taklim bisa taslim. Tawakal aja ngalih masih sulit. Angel. Segawean hari ini selesai, besok laku nggak ya? Ya Allah, aku tawakal aja sama Allah. Tapi tidur kepikiran. Itu belum tawakal itu. Saya hari ini sudah menyiapkan dagangan saya, sudah bikin mihun, sudah bikin kerupuk, sudah bikin ini, besok saya mau jualan, mudah-mudahan laku. Wes kalau kayak gitu tawakal sudah, jangan dipikirkan. Ada orang tuh sudah bikin segala macam, besoknya atau malamnya mau tidur pikiran, itu kalau nanti mihunnya ditaruh situ nanti tikus makan, nanti kerupuknya layu, nanti ini, nanti itu. Nah, itu belum tawakal tuh. Derajat tawakal aja sulitnya begitu. Bagaimana nanti naiknya lagi? Taslim, tafwid, kemudian jadi buah hasil dari itu semua thiqah, percaya sepenuhnya dengan takdir Allah. Makanya ngalih orang hendak jadi wali itu ngalih susah, illa wali murid. Wali murid itu mau olah anak, sudah selesai anak sekolahkan jadi wali pian. Yalah. Wali murid, bukan wali min auliyaillah, wali murid, wali dari anak pian ini. Nah, wali semuanya kita wali, tapi beda wali ta'arifnya, beda pemahamannya. Ada wali min auliyaillah, ada wali min waladih. Ada wali itu dari memang Allah menetapkan. Ada wali min waladih, wali untuk menjadikan penentu pemilihan anak kita sendiri, yaitu wali murid. Nah, itu beda tuh. Maka dari itu ini kita akan bahas sedikit apa nanti itu menurut Al-Imam Daqqaq dalam kitab. Insyaallah kita akan bahas, kita sebutkan ini dulu. Wa qala Sayyidul Habib Hasan Az-Zadili, man arada azad darain falyurah minad dunya jasadahu wa qalbahu. Maka ketika orang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, maka istirahatkanlah diri kita dan hati kita untuk mengurusi permasalahan dunia. Maksudnya tidak seluruhnya aspek kehidupan kita untuk dunia. Bisa jadikan dunia itu bagi perantara kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana contoh kita punya guru memberikan gambaran, jadikan dunia itu perantara kita untuk akhirat, sebagaimana kita jadikan pekerjaan kita wasilahnya untuk mencapai keuntungan. Contoh, mau dapat keuntungan akhirat, mau dapat keuntungan dunia, jadikan motor, mobil, kendaraan kita sebagai transportasi untuk mencapai ketujuan atau keuntungan tersebut. Bukan dijadikan motor tadi tempat maksiat. Beli motor untuk apa? Kerja nyaman, kerja tepat waktu. Motor dipakai untuk apa? Untuk ngantar anak sekolah. Itu manfaat itu. Tapi ada orang beli motor untuk kebut-kebutan, untuk di variasi knalpotnya knalpot racing, buat ganggu tetangga, buat ini dan itu. Itu bukan manfaat yang sebenarnya diciptakan. Sama juga manusia di atas dunia itu ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, jadikan dunia kita itu wasilah untuk mencapai kebahagiaan akhirat tadi. Caranya di atas dunia banyak tuh perihal-perihal masalah dunia, kerjaan termasuk dunia. Kemudian perempuan, istri kita termasuk bahan atau bagian daripada dunia. Anak termasuk daripada hiasan dunia. Ini semua jadikan wasilah mencapai kebahagiaan akhirat. Caranya yaitu tadi, manfaatkan sebaik mungkin. Anak diciptakan oleh Allah, jadikan bagus, bisa mengaji, bisa hadir majelis taklim. Jangan jadikan anak jadi petinju,
Boleh jadi petinju, apa jaga diri. Tapi pas jaga diri jadi preman, bahaya itu. Jadikan anak pintar ngaji, alif bata saja, hajari itu segalanya. Walaupun dalam keadaan paksaan sedikit, mahsan, mending dipaksa daripada sukarela. Sukarela maksudnya mending terpaksa dimasukkan ke dalam surga daripada terpasrah masuk ke dalam neraka. Itu anak, itu aset itu. Anak itu aset. Kalau anak itu di atas dunia tidak baik diajarkan, hati-hati, ba'dal maut, setelah kematian itu bisa jadi ancaman. Sama bini itu juga. Makanya ada tuh dalil kenapa ustadz banyak, dalil ada ustadz hendak berpoligami, ada ustadz yang nggak ada. Hisapnya tuh yang ngeri. Kalau yang menyambat nyaman kawin lah, anak bini 1, 2, 3, ya mungkin kita husnudzon beliau bisa adil. Tapi yang kadang mau bebini 2, 3, 4 nih berpikir yang sebuting aja ngalih diajari, apalagi yang 2, 3, 4. Yang satu aja bisa mengatakan apalagi mun sudah 2, 3, 4. Ya lah, itu aja dengan laki itu anggapannya itu melawan sudah. Sebagaimana anak kepada orang tua. Ini jangankan wah ini bisa menunjuk muha laki itu luar biasa sudah. Ding olahakan kopi kan pian tuh bisa kamu lah surang jadi. Pada sudin panjang dalilnya mau olah kopi aja, belum nasi, belum iwak, belum lagi ngurusi anak. Panjang. Nah, itu ada dalil kenapa Ustadz kada mau poligami. Sebuting aja belum selesai urusan. Apalagi urusan 2, 3, 4. Baik aja, masing-masing ada dalil dan masing-masing ada kemampuan. Apa bahasanya di dalam kitab itu? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidaklah Allah memberikan daripada ujian kepada manusia itu kecuali ia mampu untuk menjalankannya. Ya kita kalau mampu berdua, ya silakan. Tapi dilihat dulu nih yang pertama ini bisa enggak diselesaikan ini? bisa, akhirnya guring di muka rumah, bisa. Ayo, tawakal ini kan membahas tentang pasrahan diri. Sebagaimana disebutkan Imam Syadzili itu tadi. Nah, di dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Al-Qayyim halaman juz 2 halaman 170. Ini ada pembahasan dari Al-Imam Daqqar insyaallah. Nah, selamat kita baca kitabnya. Asy-Syaikh Abu Ali Ad-Daqqaq dalam kitab Majalis apa tadi? Masalikul Madarijus Salikin. Madarijus Salikin Al-Imam Ibnu Al-Qayyim disebutkan di situ ada Al-Imam Ad-Daqqaq. Beliau memberikan definisi orang yang berpasrah diri. Orang yang berpasrah diri itu derajatnya ada masing-masing. Ada pembagiannya 3. Definisi daripada tawakal itu sendiri ada 3. Yang pertama tawakal itu sendiri. Ma huwa tawakal? Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah ikhtiaran, pilihan, usaha dari seorang hamba dalam permasalahan apapun. Dari ibadahnya, dari pekerjaannya, dari aspek apapun itu ada usaha dia untuk mencapai hal itu. Mau sugih begawi, mau dapat pahala ibadah, mau dapat anak hafal Quran, minimal hafal Quran, kalau kada bisa mengaji, paling bisa mengaji. Itu semua rentetan ikhtiaran, usaha. Setelah usaha itu kita bimbang, bisakah, jadikah, maukah, beruntungkah? Hasil yang sudah, ya hasil yang masih grambeng itu, nah itu ditawakalkan, diwakilkan, diberikan, disandarkan ke siapa? Ke Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh, kepada Allah. Jadi sebelumnya ada usaha, bukan semata-mata hari ini enggak ono wong ya toko tutup, ya Allah ulun tawakal lawan pian, mudah-mudahan toko ulun laris tapi tutup.
Apa orang hendak nukar? Ya Allah, mudah-mudahan hari ini toko sembako ulun diborong lawan orang. Tapi barang sembakonya kada ada. Apa yang mau dijual? Apa yang mau diberikan? Tawakal itu setelah ikhtiaran baru ada pemasrahan diri. Nah, itu derajat tawakal, itu yang pertama. Maka tidak akan jatuh tawakal itu atau tidak bisa mendapatkan daripada ilmu tawakal itu kecuali sebelumnya ada ijtihad atau ada usaha. Usaha apa? Hendak dapat pahala ya usaha ibadah. Mau dapat ganjaran dari Allah usaha ibadah. Mau dapat keuntungan dunia untuk akhirat ya usaha. Tidak bisa kisahnya, ya Allah dalam rumah nih dikunci rumah segala, ya Allah ulun lapar benar ya Allah mudah-mudahan datang lubuk langsung nasi goreng. Tidak bisa. Tapi lihat nanti akan ada derajatnya masing-masing. Ada derajatnya masing-masing. Ada tuh imam-imam, syekh-syekh, para ulama terdahulu. Bebuhannya kada banyak usaha tapi kaya sugih, luar biasa. Ya ini kita silahkan lah. Kita lanjutkan daripada derajat-derajatnya dahulu. Kemudian taslim. Mana tadi? Nah, taslim itu adalah penyerahan diri kita kepada ketetapan Allah yang sudah ditetapkan. Tapi setelah adanya usaha, kemudian tidak neko-neko dengan apa yang diinginkan. Misal, contoh, ya Allah ulun taslim, berserah diri sudah sepenuhnya ulun pian. Tapi ulun hendak untungnya seini gitu nah. Ya Allah ulun hendak mudah-mudahan hari ini dapat 100 juta, ulun taslimkan kepada pian seberatan. Dan hasilnya ternyata tidak jatuh ke 100 juta, cuman 20 juta. Di situ pian bagaimana hatinya? Geremeng kah atau bagaimana? Ya Allah kenapa kada 100, 20 aja? Itu belum taslim. Bahkan derajat tawakal aja belum itu. Jadi kalau taslim itu sepenuhnya sudah. Ulun begawi, ulun usaha, ulun kerja, sudah hasil semuanya ditentukan Allah. Gak ada urusan dapatnya berapa, untungnya berapa, pokoknya taslim plek. Anggapannya nih kita nih, mak ulun hendak pian urusi ulun, ya sudah berdiam aja pian biar mama pian mau urusi. Sama taslimnya seorang anak kecil yang baru lahir kepada orang tuanya itu taslim. Kada ada usaha sama sekali, tidak ada sama sekali usahanya. Tapi nanti akan ada beberotakan umur 2 tahun 3 tahun yang mana dia pun harus penuh paksaan. Nah itu taslim namanya. Taslim. Ini masing-masing derajat orang-orang yang mendapatkan hal itu, ada keadaannya. Biasanya tawakal itu bisa didapatkan oleh orang atau sifatnya orang mukmin khusus. Orang tawakal itu bisa didapatkan oleh manusia yang derajatnya atau sifat manusia tersebut adalah mukmin yang beriman. Mukmin wal mukminat, laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Ini mereka bakal bisa mencapai derajat tawakal tadi. Tapi kalau kada mukmin dan mukminat, tawakal ini sulit untuk didapatkan. Kalau sudah mukminan dapat tawakal, nanti akan masuk ke derajat yang kedua, yang taslim tadi. Dan ini biasanya lah ya, kada seberataan, biasanya itu didapatkan oleh manusia yang mereka itu sudah mencapai derajatul wali min auliyaillah. Wali-wali Allah itu biasanya sudah taslim aja, kayak Al-Habib Syekh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Kemudian ceritanya salah satu gurunya Al-Imam Syafi'i yaitu Imam Malik. Nah, ini bagus ini cerita seperti ini. Dan ini bukan khurafat. Orang-orang sana kan khurafat, mengesahkan sesuatu yang mustahil terjadi, sesuatu yang tidak masuk di akal. Itu orang-orangnya aja yang akalnya ada sampai. Padahal kalau mau kita rentetkan perbuatan atau tingkah laku kita di atas dunia ini, semuanya itu kada masuk logika kita. Tapi pasrahnya mereka tuh bahasanya tuh milih-milih. Baik masalah agama yang menceritakan ini khurafat, tapi baik bebuhannya pakai sah itu ada apa-apa, dipilih. Ta'assub itu apa? Dominan kepada satu kelompok, anti dengan kelompok yang lain, itu ta'assub.
Tidak menerima kebaikan dari orang lain, tapi menerima kebaikan khusus kelompok situ. Di situ baik lah, ada baik gitu. Anggapannya apa? Buta sudah. Pokoknya ini yang baik, di situ kada. Walaupun ini yang itu baik benar, ini kada baik, tetap dibaikan yang ada baik. Karena apa? Ta'assub, berkepihakan dengan satu kelompok. Itu seperti itu. Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ini baru-baru kemarin itu di hall itu, di hall Solo itu, ramai luar biasa. Nah itu makamnya di situ Al-Habib anak beliau, cicit Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi, Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Makam beliau di Sewun, Al-Habib Ali itu. Ini diceritakan beliau dulu pernah didatangi orang lagi asik makan ngumpul begini, ada Habib Ali juga di sana. Ada orang, ini derajat taslim ini, wali min auliyaillah yang mendapatkan gelaran seperti ini. Wali yang memang wali, bukan wali murid itu tadi, wali yang betul-betul wali. Mereka lagi asik mengobrol seperti ini. Salah satu dari gerombolan itu, kaum itu, ada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lagi asik seperti ini, ada orang awam yang bahasa kita tuh yang tadi tuh yang tidak ada kisahnya karomah, tidak ada kisahnya wali, tidak ada kisahnya, kada percaya dengan kewaliannya orang-orang wali itu. Ada orang seperti itu, sebagian, tapi dan sebagian juga ada yang percaya. Lagi-lagi tergantung iman aja lagi. Tergantung imam. Lagi asik bercengkrama dengan orang-orang lain, ini orang yang imannya kurang tadi, beliau mengatakan seperti ini. Inikah Imam Ali? Inikah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Masa kiai, masa habib, masa petinggi ulama sugih aja. Karena Habib Ali termasuk orang sugih. Dulu pernah di Sewun itu panceklik 3 bulan. Satu kabupaten bahasanya itu, satu Samarinda bahasanya itu, 3 bulan itu sumber pangannya Al-Habib Ali yang ngurusi. Makannya, minumnya, apa segala macam skincare pian misalnya. 3 bulan diurusi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, 3 bulan. Ini bukan khurafat, ini memang cerita yang betul. Ketika orang tadi menyampaikan, ini menggertak aja, apa bahasa kita telah dalam hatinya saya mengatakan, kok ulama sugih, kok ulama kaya, kok ulama ini dan ini. Akhirnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang memang, ampun maaf, matanya beda dengan mata kita. Mata wali itu apa bahasanya itu, ada kita dapat tuh. Nadharah bi'ainil qutbi tuhyi. Pandangannya alim ulama kepada orang lain itu bisa menghidupkan hati. Dan sama pandangannya ulama kepada kita. Kadang kita pandangan kita biasa aja, tapi sekali dipandang oleh ulama, dipandangi, asa kada nyaman hati. Hati ini rasa canggung begitu. Nanti pada akhirnya akan didekati, disitulah hidayah datang. Tuh ada sebagian orang seperti itu, dan kita menemukan hal itu, kita menemukan keadaan itu, dan alhamdulillah yang pian lihat sekarang ini karena pandangan itu. Yang pian lihat sekarang duduk di sini, ini sebab tuhyi tadi, apa nadhrah tadi, pandangan ulama itu tadi kepada kita sebagai murid, sebagai penuntut pada ilmu. Al-Habib Ali itu dengar rentekan hati orang tadi, akhirnya dipanggil, ya fulan, sini, ta'al. Bahasa Arab tuh ta'al tuh kesini. Dia panggil, loh ada apa ini? Saya nggak ngomong kok dipanggil ini. Padahal cuma dalam hati aja. Kok ulama sugih, kok ulama kaya, kok ulama gini. Akhirnya dipanggil sama Habib Ali. Ya sini, fulan sini. Habis ini kan lagi acara nih. Habis ini nanti ke rumah. Ngapain Beb? Pokoknya ke rumah aja lah, anak undang ente. Saya sendiri, iya ente sama anak, sudah selesai. Khususan ini orang awam yang nggak kenal wali, nggak kenal ulama, tiba-tiba diundang ke rumah, ya gimana perasaan panjenengan? Panjenengan nggak kenal dengan Guru Udin misalnya, tiba-tiba ditelepon sama Guru Udin, ke rumah ya Pak? Bingung, ada apa sama anak ini? Nggak kenal sama Habib Hasan bin Mohdar, ditelepon, nanti ke rumah nanya, bingung, plus panik juga tuh. Kenapa kok bisa dipanggil? Ada apa ini? Ada kasus apa kira-kira? Akhirnya fulan tadi diundang ke rumah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika masuk ini manusia ini, orang yang diajak diundang ke rumah Habib Ali ini, herannya luar biasa. Kok ulama rumahnya gede? Rumah Habib Ali itu gede.
Bahasa kita tuh rumah orang sugih, wah ini ya itu dah rumah yang dahulu pernah ditempati Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dilihat, sugih benar ulama ini nih. Bahasa kita tuh pasti dapat duit dari ceramah ini bahasanya. Pasti dapat duit gara-gara dari maulid, dari Isra Mi'raj. Itu tuh masalah husnudzon, suudzonnya manusia sekarang itu sudah. Nah, wah ini kayak dawir nih, bahasa kita dawir itu kan jual agama tuh, jual parfum barokah, jual ini barokah, akhirnya bulik dapat 10 juta misalnya. Pikiran orang tuh seperti itu. Suuzonnya orang ini tadi, akhirnya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, ya fulan ta'al ijlis, ya fulan sini, duduk, berduaan tak. Lagi asik ngobrol seperti itu, apa katanya Habib Ali, ente ngomong apa tadi di acara? Oh Bib, anak ngomong apa-apa, panik. Ya anak ngomong apa-apa Bib. Rupanya orang Jawa nih gue mau. Ngomong apa jenengan? Ndak ngomong apa-apa Bib. Ada. Gak ono Bib. Wallah gak ono. Anak ndak ngomong apa-apa. Wis ono tadi mau. Ya. Bib cuman lintasan hati opo ya, diajak ngobrol santai, apa kenapa ngomong apa, ada terbesit apa, iya Bib saya ada ganjel dikit ya, kok ulama kaya ya, kok ulama sugih ya, kok ulama tajir. Tajir itu padahal bahasa yang salah itu. Tajir itu kalau dalam bahasa Arabnya pedagang, tapi kalau dalam bahasa kita tajir itu sugih, kaya. Ya memang biasanya orang wirausaha itu kaya, makanya dikaitkan ke bahasa tajir. Tajir itu pedagang. Nah, pedagang, wirausaha lah bahasa kita itu. Nah, katanya Habib Ali, bukan saya yang kepengen sugih itu. Kan orang tadi ngomong, panjenengan kok sugih Bib, kok jenengan ulama kok kaya, kok sugih, kok banyak duit, kok ini. Beda dengan ulama-ulama dulu. Ulama-ulama itu zuhud deh. Ya. Wara, zuhud itu enggak cinta dunia, wara menghindari sesuatu yang makruh. Dunia ini semuanya makruh, syubhat balahan. Enggak tahu kita halal haramnya, tapi antum kok kaya, enggak takut dihisab Bib. Ya, akhirnya Habib Ali bilang, bukan saya yang minta dunia, tapi Allah yang berikan dunia. Dunia itu di tangan saya aja, masuk ke hati aja enggak pernah. Kata Habib Ali. Dunia itu cuma di tangan tok, lek hilang ya wis. Gak sampai masuk ke hati. Kalau kita kan sama masuk ke hati ya. 100.000 wes ada di tangan, hilang ya kepikiran. Habib Ali ada tangan, ada dunia di tangannya, hilang ya wes, gak dicari. Karena titipan itu mau. Titipan. Lek titipan niku punya uang, punya orang lain. Jangan pernah lihat apa yang biasanya prit apa itu? Tukang parkir pernah lihat? Prit mundurin motor, sudah selesai jenengan belanja segala macam ya, keluar pernah dia marah hilang motornya penjenengan, jangan diambil motornya, itu titipan jenengan, titip sama saya kan, jangan diambil motornya. Ada titip apa tukang parkir begitu. Begal itu namanya, begal secara lembut, model parkiran enggak kan. Jenengan parkir bayar 2.000, kemudian dibawa lagi benda tadi, motor tadi. Itu sama kita di atas dunia itu. Kita dititipkan anak, dikasih Allah apa? Duit, dikasih Allah rezeki. Itu sebagai imbalan dan sebagai penghidupan jenengan untuk anak itu tadi, untuk istri juga. Tapi untuk tamlik itu apa? Untuk kepenguasaan itu tadi nggak ada kita ini. Duit, ya, anak, istri, dan semuanya itu bukan milik kita. Sama Habib Ali ini ketika dikatakan ya, kok ulama sugi gimana segala macam, Habib bilang dunia itu cuma di tangan doang, di hati nggak masuk. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya ya sudah, tunggu sebentar, nanti ada orang ngasih kurma Oman, kata Habib Ali. Tunggu aja sebentar. Anak kasih lihat ke ente siapa yang sebenarnya cinta dunia. Siapa yang sebenarnya menyentuh atau meletakkan dunia di hatinya tanpa meletakkan dunia di tangannya. Maksudnya itu siapa yang benar-benar cinta di dunia? Saya kah ente? Kamu kah saya? Ya, walaupun banyak harta seperti ini, apakah saya merasa kehilangan dengan apa yang saya dapatkan? Enggak, katanya Habib Ali. Tunggu sebentar, nanti ada yang datang. Akhirnya nggak lama datang orang. Ngomong, ya Habib, ini korma Oman, bahasa kita tuh apa? Kotak itulah. Ya, kotak dulu itu kayak apa lah, pokoknya banyak.
Ya Habib, ini kurma Oman saya kasih ke antum hadiah. Nah, hadiah, tapi mintakan doa saya untuk keluarga saya. Ya khair, diambil. Terima kasih, jazakallah khair. Dia pulang, orang yang terbesit dalam hatinya Habib kaya, Habib Sugidi ngomong, oh iya, datang kurma. Mungkin Habib nelpon, dulu nggak no HP. Mungkin Habib ngasih surat, ngasih pos gitulah. Enggak sama sekali. Ini orang enggak dikenal, cuman kenal begitu saja. Wah, Habib Ali. Ya, ada orang sowan, misal kayak kita sowan ke Jawa, kita sowan ke Habib-Habib, ke kiai-kiai, kita pasti bawa hadiah itu. Bawa hadiah nih kiai untuk kulo, untuk jenengan, doakan kulo. Nah, kan biasanya seperti itu. Nah, Habib Ali itu biasanya dulu diziarahi orang banyak. Semasa hidup beliau diziarahi orang banyak. Datang bawa satu peti kurma Oman. Mahal itu peti kurma Oman dulu, Bian. Bahasa kita itu kurma terbagus lah sekarang. Ya, mungkin kita kenal kurma ajiat ya, kurma apa? Kurma apa yang hitam itu? Ajwa. Itu mahal, itu luar biasa. Nah, itu dulu di zaman itu yang terkenal kurma Oman. Mahal luar biasa. Akhirnya satu peti tadi sudah diberi, orangnya sudah pulang. Hadiah peti kurma tadi itu diberikan kepada orang yang gertek hatinya, bilang Habib Ali itu cinta dunia. Bayangkan Pak, ada orang benci jenengan, kemudian jenengan undang ke rumah, kemudian jenengan kasih hadiah. Allah nggak bakal rela seperti itu. Adanya kita ketika ada orang benci, kita benciin balik. Ada orang caci, kita caci balik. Ada orang hina kita hina balik. Ya, beda sama akhlak-akhlak orang-orang terdahulu yang memang ibadah mereka tidak bisa diikuti secara totalitas. Nah, ini ketika Habib Ali dikatakan, wah Habib cinta dunia, ulama cinta dunia. Akhirnya apa? Peti kurma tadi semuanya diberi kepada orang yang suudzon tadi kepada Imam Ali. Dikasih, nih bawa untuk ente. Loh Bib, ini kan hadiah dari orang tadi untuk Habib. Lah, nih hadiah itu sudah jadi tamlik, sudah jadi punya saya. Sekarang karena itu punya saya kasih ke kamu. Wis bawa, wis mahal ini Bib, ambilan ya kabeh wis. Ya, ambil semua. Akhirnya dalam hatinya juga, luar biasa, wis dicaci, dimaki, disuudoni, dikasih lagi kita orang. Tapi beda loh ya kalau di zaman sekarang, makin jadi kita dihina. Kenapa? Makin banyak untungnya. Ya kan? Kalau di zaman Ali Halabsyi itu orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, dikasih sedikit, itu banyak itu, dikasih banyak nggak enakan, sudah menghina dikasih lagi. Itu orang dulu berpikir begitu. Tapi sekarang kalau kita menghina orang dapat untung banyak, makin dihina. Contohnya buzzer itu, ya, di HP itu, makin banyak dihina karena dia makin banyak keuntungannya, banyak diberikan orang-orang untuk menghina itu, ya banyak dia. Apalagi di zaman Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi banyak pencaci, dicaci terus Habib Ali. Akhirnya dikasih peti tadi, dikasih, disuruh pulang. Pulang, nih peti korma bawa pulang. Terserah mau dimapakan, mau kamu jual, mau dimakan, terserah. Akhirnya di tengah jalan, ini saya ceritakan sampai habis itu baru kita sembahyang Isya. Ini ketika dibawa di tengah-tengah jalan beliau ngomong gini, ini kalau saya makan sama istri habis ini. Ini kalau saya makan doang sama anak cucu habis ini. Nggak balik duitnya. Nggak muter, nggak dapat keuntungan banyak. Kalau saya dapat keuntungan banyak bisa saya belikan ini dan itu. Akhirnya di pertengahan jalan muter balik ke pasar. Mau ke rumah muter balik. Ini tak jual aja nih. Ini mahal ini. Satu peti kurma Orman itu mungkin bisa ditotalitaskan sampai sekarang jumlahnya mungkin 20 sampai 30 juta. Satu peti itu tadi. Akhirnya balik ketemu sama salah satu syekh namanya Syekh Bahramah, insyaallah. Syekh Bahramah, siapa lupa namanya. Ada salah satu syekh itu ngelihat Oman kurma Oman dicari-cari, akhirnya ngomong, fulan sini, fulan sini. Kenapa Syekh? Itu kurma Oman di atas kamu. Iya kurma Oman. Berapa jualnya? Saya jual ini 10 juta aja sudah. 10 juta. Ayo sudah nih, nggak nawar. Syekh Bahramah tadi beli nggak nawar. Berapa kamu jual sepeti? 10 juta. Ayo sudah nih 10 juta. Ketika sudah transaksi saya beli, saya jual. Sudah kan itu? Sudah selesai, nggak ada tawar menawar. Sudah dibeli, sudah dijual. Saya beli, akad, saya jual, dah beli. Akhirnya saya Bahramah ngomong gini, fulan, kau nggak ngerti kurma Oman ini. Kenapa? Ini di tempat saya kalau dijual satu peti ini sampai 30 juta katanya.
Kok dijual 10 juta? Hasan tadi tak jual 20 juta sama ente. Oh, sudah akad. Lek sudah akad ndak ono mengembalikan barang tuh. Nah, pinternya orang-orang kita tuh kan biasanya kalau transaksi sudah beli maka tidak bisa ditukar lagi. Itu memang hukumnya seperti itu. Illa kecuali ada ketentuan, nanti kalau barang rusak dari kami bisa ditukar, tapi kalau human error dari kita sendiri, HP nanti akan ada garansi, tapi jatuh karena sebab kita tidak dapat garansi. Nah ini sama ini, ketika sudah dapat petioman tadi, si Syekh Baromah tadi di jalan mikir, ini kalau saya kasih ke keluarga saya habis ini, nanti kalau saya kasih ke orang-orang ya berkahnya sedikit aja, tapi saya ingat di kota ini ada salah satu imam yang walinya min auliyaillah, orang yang dekat dengan Allah luar biasa, barokahnya dicari oleh orang. Siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kurma tadi yang dibeli oleh Syekh Baromah kembali lagi ke Al-Habib Ali. Beliau memberikan ini untuk hadiah justru kepada Al-Habib Ali. Orang yang tadi menjual 10 juta juga balik kepada Al-Habib Ali, ngomong, ya Habib, alhamdulillah kormanya tadi saya jual 10 juta laku. Kata Habib Ali, oh alhamdulillah, masya Allah, itu keuntungan untuk ente. Nggak lama lagi ngobrol seperti itu, datang yang beli korma tadi, Syekh Baromah tadi, datang, ya Habib, anda dapat korma Oman murah luar biasa, 10 juta saya beli, ini semua korma Oman untuk Habib. Ngelihat orang tadi ke belakang, loh ini yang beli tadi. Lah iya, kenapa? Ngapain di sini? Saya mau hadiahkan untuk Habib Ali. Saya mau minta barokah daripada Habib Ali Al-Habsyi. Lalu lah Habib Ali ngomong apa? Kalian berdua, siapa yang cinta dunia di antara kita misalnya? Itu korma yang diberi, dijual, dapat lagi Habib Ali tanpa usaha. Nah ini yang kita akan ceritakan nanti di pertemuan yang akan datang. Derajat tawakal, taslim, tafwid. Ini derajat-derajat siapa saja yang dapat mendapatkannya. Dan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan istiqomah dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dunia sampai akhirat, sehingga nanti apabila meninggal dunia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun ampun maaf ridha halalnya apabila ada kesalahan ucapan, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.